Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas majelis kita ini yang insyaallah pertama kali kita membuka kajian kitab, yaitu kita akan mengkaji sebuah kitab yang bermanfaat insyaallah, yang dinamakan dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah, sebuah kitab yang ditulis atau hasil karya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dan kitab ini dinamakan dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah sebagaimana yang telah dibagikan di hadapan antum. Dan insyaallah materi kajian kita seperti risalah yang antum bawa itu dibagi per risalah. Dan kitab ini menjelaskan tentang hal-hal dasar yang wajib diketahui oleh kaum muslimin, yaitu seputar pertanyaan kubur. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyyuka. Mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal tentang agama Islam, dan mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah hal yang sangat prinsip dan dasar sekali, yang juga berkaitan dengan pembahasan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tidak panjang muqaddimah yang ingin saya sampaikan, dan lebih baik ketika kita langsung masuk ke dalam materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menghasilkan amal yang saleh serta mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Mungkin jika ada di antara antum yang berkenan, sebagaimana metode yang pernah kita kaji lalu, walaupun tidak di tempat ini, ada dari antum yang bisa membacakan, kemudian nanti akan dijelaskan. Ada mic lagi? Baik, sambil kita menunggu pengeras suara yang disiapkan, bahwasanya kitab ini sekali lagi mengajarkan kepada kita prinsip dasar yang dengannya nanti kita bangun Islam di atas prinsip-prinsip ini. Ya, maka pelajaran ini adalah pelajaran yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin, dan bukanlah ini hanya karya penulis semata, melainkan penulis merangkumnya dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, penulis merangkumnya dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah.
Baik, insyaallah kita sambil membaca sambil menunggu mic ya. Sementara kita masuk dulu ke dalam materi. Penulis mengatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Penulis mengatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam buku yang antum bawa, di situ ada kalimat berbahasa Arab di atas garis. Itu maksudnya adalah teks aslinya. Itu teks aslinya. Adapun di bawah garis adalah penjelasan. Di bawah garis adalah penjelasan. Penulis mengatakan di sini rahimahullahu taala Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Ya. Mungkin bisa dibantu kasih harakat. I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ketahuilah wahai engkau yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya wajib bagi kita semuanya belajar 4 masalah. Wajib bagi kita semuanya belajar 4 perkara atau 4 masalah. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, adalah al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Artinya, ilmu yang dimaksud ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, pengetahuan tentang nabinya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, pengetahuan tentang agama Islam dengan dalilnya. Ats-tsani, yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu di atas. Mengamalkan ilmu di atas. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendakwahkan ilmu tadi. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, sabar di atas gangguan di dalam menjalani 3 hal di atas. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling mewasiatkan di atas kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan saling berwasiat disertai dengan kesabaran. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi as-surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah, dalil atau Al-Quran, ala khalqihi, kepada makhluknya, kecuali hanya surat ini,
lakafathum, niscaya surat ini sudah cukup bagi mereka, yaitu surat Al-Asr. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah dari dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Kata penulis bahwasanya Imam Al-Bukhari kata Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Firman Allah di atas, Allah mulai ilmu dulu sebelum berkata dan berucap. Fa'lam, kata Allah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahasanya la ilaha illallah itu adalah berucap la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik, dan istighfar dari dosa, ini adalah amalnya. Itu adalah teks asli dari penulis kitab ini. Kemudian berikutnya di bawah garis adalah penjelasan dari teks yang asli di atas. Penjelasan di sini ditulis secara urut dari hal yang di atas, kemudian bawahnya dan bawahnya. Poin yang pertama. Tafadhal, ada yang siap baca? Antum apa? Nah, penjelasan. Baik, insyaallah kita baca dulu di sini. Poin pertama, penulis rahimahullahu taala memulai risalahnya dengan basmalah karena sebab berikut. Bisa. Bismillah. Penjelasan Baik, di sini disebutkan penulis rahimahullahu taala memulai risalahnya dengan basmalah. Lafaz basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian sekali lagi lafaz basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap. Sedangkan jika disebut bismillah tanpa ar-rahmanirrahim, biasanya terkenal dengan at-tasmiyah. Bismillah. Adapun basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah sebab berikut. Yang pertama, di dalam rangka mencontoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memulai setiap surat
dengan bismillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memulai setiap surat dengan bismillah. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama kecuali surat Al-Fatihah. Kecuali surat Al-Fatihah di sana terjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan Al-Fatihah bagian dari surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Sebagian yang lain mengatakan tidak. Ya, bismillah adalah di luar surat Al-Fatihah sebagaimana surat-surat yang lainnya. Sebagaimana surat-surat yang lainnya. Ya, wallahu taala alam. Atas seluruh perbedaan tersebut, yang saya pilih di dalam hal ini adalah bismillah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Ya, dengan menghormati pendapat yang sebaliknya. Kemudian jika bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat, di mana letak ayat yang ke-6 dan ke-7? Oleh karenanya para ulama yang menetapkan bismillah bukan termasuk surat Al-Fatihah, maka di dalam membaca surat Al-Fatihah mereka waqaf pada tempat siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Dan konsekuensinya, jika kaum muslimin memasukkan bismillah bagian dari surat Al-Fatihah, maka wajib mereka membaca surat tersebut atau membaca bismillah di dalam Al-Fatihah, wajib hukumnya bagi mereka yang menetapkan bismillah bagian dari Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah rukun salat. Tidak boleh dikurangi satu ayat pun. Adapun yang berpendapat bismillah di luar surat Al-Fatihah, maka bagi mereka sunnah hukum membaca bismillah. Tidak wajib tapi sunnah. Karena Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Kemudian sebab berikutnya. Mohon maaf saya tambahkan lagi. Ulama yang mengatakan bismillah bukan di dalam surat Al-Fatihah, alasannya adalah karena surat yang lain fungsi dari Al-Fatihah sebagai pemenggal surat antara satu dengan yang lainnya, kecuali Al-Anfal ke At-Taubah. Kecuali Al-Anfal ke At-Taubah tanpa bismillah. Sebutkan karena surat At-Taubah atau Al-Anfal ke At-Taubah maknanya satu. Berbicara tentang peperangan Badar. Maknanya satu, seakan-akan satu surat. Oleh karenanya tidak dipenggal dengan bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya bismillah yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surat, bagian dari dalam surat, adalah surat An-Naml. Adalah surat An-Naml. Tentang suratnya Sulaiman kepada Bilqis. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya. Dan itu dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan Sulaiman mengatakan bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya. Janganlah engkau wahai Bilqis merasa tinggi di hadapanku. Ini adalah satu-satunya bismillah yang terdapat di dalam surat dalam Al-Quran. Nah, sebab yang kedua, kenapa penulis mencantumkan bismillahirrahmanirrahim di dalam rangka mencontoh Nabi Muhammad SAW dan Nabi yang lainnya di dalam risalah-risalah mereka. Nabi Muhammad SAW ketika menulis surat, ya, mengirimkan surat kepada raja-raja, mengirimkan surat kepada orang yang ingin didakwahinya, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya kepada Hirakla, Raja Romawi. Bismillahirrahmanirrahim ila Hirakla Malikir Rum, kepada Heraklius, Raja Romawi, aslim taslam. Masuk Islamlah niscaya engkau akan selamat. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Juga demikian nabi-nabi yang lainnya seperti tadi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lalu bagaimana? Apakah ketika menulis pesan harus wajib Bismillahirrahmanirrahim? Ya, kalau kita perhatikan Nabi SAW di dalam menulis surat mereka, di dalam menulis surat beliau kepada mereka adalah konteksnya untuk mengirim surat, bukan sedang menyapa. Adapun perkembangan teknologi saat ini mungkin dari WhatsApp ya, atau pesan, jika di situ redaksinya mengirim surat pemberitahuan, maka silahkan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk memulai pembicaraan, ada dialog, ini hukumnya seperti kita bertemu dengan orang, maka Assalamualaikum, bukan Bismillah. Walaupun sebagian ustadz mungkin menyamakan antara kirim surat dengan menyapa, dimulai dengan Bismillah. Biasanya sebagian ikhwan kalau kirim apa? Bismillah, apa kabar? Bismillah, apa kabar? Rasanya kurang pas, karena redaksinya sedang menyapa, bukan sedang kirim, bukan sedang pemberitahuan. Ya, adapun ketika menyapa, wallahu alam, maka lebih baik menggunakan Assalamualaikum. Adapun ketika kita ingin memberitahukan, pemberitahuan ya, tidak butuh untuk dialog, dia mau jawab atau tidak terserah, yang penting pemberitahuan, maka Bismillah lebih tepat. Berikutnya, di dalam lafal Bismillah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bahwasannya huruf ba pada Bismillah, huruf ba di awal itu mengandung unsur isti'anah. Isti'anah artinya minta tolong, dan tabarruk, mencari berkah. Tapi dua tujuan ini dihapus, tidak disebutkan, tapi kandungan maknanya tetap ada. Jika ditulis ya, Bismillahi asta'inu bika wa atabarraku bika, bahasa Indonesianya, dengan nama Allah aku memohon pertolongan padamu ya Allah, dan meminta barokah darimu. Begitu ya. Tapi tidak ditulis di situ. Tapi kandungannya tetap ada. Kita ketika mengucapkan Bismillah sama saja dengan mengatakan ya Allah, saya memohon pertolonganmu dan meminta berkah padamu. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Minta pertolongan pada apa? Dan meminta berkah pada apa? Yaitu meminta pertolongan pada sesuatu yang akan kita kerjakan, atau meminta berkah kepada sesuatu yang akan kita kerjakan. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, awali kegiatanmu dengan ucapan Bismillah, supaya Allah menolongmu, supaya kegiatanmu tadi ada keberkahan. Keberkahan maksudnya apa? Tambahan kebaikan, dan sifatnya langgeng. Itu makna dari barokah. Sekali lagi, makna dari barokah yang kita mengatakan minta berkah, itu adalah ada tambahan kebaikan di dalam sesuatu, dan sifat kebaikannya tadi bertambah dan langgeng. Dan hal ini bisa kita capai, kita cari dengan ucapan Bismillah. Kapan kita pilih Bismillah dan kapan kita pilih Bismillahirrahmanirrahim? Di dalam hadis-hadis, jika amalan tersebut berkaitan dengan ucapan lisan, seperti membuka khutbah atau menulis risalah seperti ini, menulis surat, maka yang tepat lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Jika berkaitan dengan amal perbuatan yang lainnya, maka yang lebih tepat Bismillah saja. Seperti makan, Bismillah. Keluar dari rumah, Bismillah. Walaupun lengkapnya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
Mau naik kendaraan, bismillah. Walaupun lengkapnya, bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau diambil singkatnya, bismillah. Adapun menulis risalah atau membuka khutbah, membuka acara, maka bismillahirrahmanirrahim, lengkap. Poin kedua, risalah ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam menasehati atau mendidik adalah disertai dengan mendoakan kebaikan kepada anak didiknya. Dari mana ini diambil kesimpulan? Dari ucapan beliau di atas, i'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Ketahuilah engkau. Kalimat i'lam artinya peringatan untuk perhatian. Dan ini juga adab ketika kita memberitahu seseorang, mengajarkan sesuatu kepada seseorang. Orang Arab mengatakan i'lam. Kalau bahasa kita, perhatikan. Ini mengundang fokus mereka supaya mendengarkan kata-kata selanjutnya. Perhatikan. Nabi kadang mengatakan kepada sahabatnya, isma', dengarkan. Ya. Maka ini penting untuk dijadikan sebagai metode. Mungkin kita minimal mengajari anak-anak kita. Perhatikan wahai anakku. Kemudian setelahnya apa? Rahimakallah. Semoga engkau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab terbaik bagi para pendidik, terutama seorang ayah atau ibu kepada anaknya. Yang sedang mendidik anaknya, jangan pernah sekali-sekali mengucapkan kata-kata kasar atau kata-kata yang mengandung hal yang buruk. Perbanyaklah doa di dalam mendidik. Perbanyaklah doa di dalam menasehati. Barangkali ketika kita melihat anak kita atau keluarga kita memancing emosi kita dari perilakunya, panggil dia, mengatakan kepada dia, rahimakallah. Semoga engkau merahmatimu. Atau hadakallah. Semoga engkau memberikan hidayah kepadamu. Atau yang lainnya, waffaqakallah. Semoga Allah memberikan taufik padamu. Atau boleh bahasa Indonesia. Semoga engkau diberikan hidayah oleh Allah. Awali dengan doa. Ya. Dengan doa kita sama saja mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam nasihat kita. Bukankah taufik dan hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa taala? Dan di sini diajarkan oleh penulis bahwasanya beliau memulai risalah ini, menyampaikan nasihatnya dengan mendoakan terlebih dahulu. Dan hal ini menunjukkan akhlak yang mulia dan kelembutan dari sang penulis kitab ini. Dan juga membuktikan bantahan pada orang-orang yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang kurang baik di dalam berdakwah. Hal ini dibuktikan pada ucapan beliau, i'lam rahimakallah. Ya, banyak sekali tersebar tuduhan miring kepada penulis kitab ini. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Wallahi, sebagai seorang mukmin tidak pantas bagi kita mendengarkan saja kemudian mengiyakan sampai kita klarifikasi benar apakah benar tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, jika tidak, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban ay yaqula bima yasma'. Cukup seseorang dikatakan pendusta ketika dia hanya mendengar kemudian dia sampaikan. Mendengar, sampaikan tanpa klarifikasi. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita kepada kalian, maka tabayyunlah dulu. Ya. Dan hal ini pernah terjadi jamaah sekalian. Ada salah seorang ulama di India. Masya Allah, majelisnya luas,
majelisnya banyak pengikutnya. Di setiap akhir majelisnya selalu mendoakan keburukan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mudah-mudahan laknat bagi beliau, mudah-mudahan, intinya cacian-cacian. Suatu saat di majelisnya ada seorang masyayikh dari negeri Saudi Arabia yang mendengarkan. Betapa lembutnya masyayikh ini dan betapa bijak caranya. Tidak marah. Dia mengatakan ini orang belum faham. Kemudian ketika majelis selesai, didatangilah, dia bertanya di mana rumah syekh ini. Didatangilah rumahnya sambil membawa Kitabut Tauhid karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi covernya dirobek. Covernya dirobek sehingga tidak tercantum nama penulisnya. Si ulama Saudi tadi mengatakan, wahai Syekh, Masya Allah saya mendengar kajianmu tadi luar biasa, penuh manfaat. Sehingga saya ingin engkau menjelaskan kitab ini kepada saya. Baca dulu kemudian tolong jelaskan kepada saya. Baik, diterima oleh ulama India tadi, ada dibaca. Kemudian beberapa hari ke depan dipanggillah ulama Saudi tadi dengan mengatakan, tolong carikan saya kitab aslinya yang ada covernya ini. Ini kitab bagus sekali. Tidak ada satu pernyataannya pun melainkan ada dalilnya. Tolong belikan saya kitab yang asli, yang masih utuh. Dibelikanlah masih utuh. Ketika dibaca, dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbalik. Setiap kajiannya mendoakan kebaikan bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang terkenal sekarang dengan julukan apa? Wahabi. Nah. Dan ini cukup bukti satu saja. Karya beliau banyak. Satu saja di kitab ini, beliau mulai setelah bismillah tidak menyampaikan nasihatnya tapi mendoakan dulu. Jarang, wallahi jarang seperti ini. Ya. Beliau mendoakan dulu, i'lam rahimakallah. Ketahuilah wahai engkau yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum kita masuk materi ini, tapi sudah mendapatkan doa dari beliau. Poin yang ketiga, hal-hal yang disebutkan di atas adalah hal-hal yang bersifat wajib. Hal-hal yang disebutkan di atas adalah hal-hal yang bersifat wajib. Dari mana disimpulkan pernyataan ini? Dari perkataan beliau di atas, annahu yajibu alaina, bahwasannya wajib hukumnya bagi kita. Wajib yang dimaksud di sini adalah jika dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Apa yang diwajibkan di sini? Ta'allumu arba'i masail, kata beliau. Belajar 4 perkara. Hukumnya wajib ain. Hukumnya wajib ain. Liman? Bagi siapa? Liman qala asyhadu an la ilaha illallah. Bagi orang-orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Maka disebutkan pada poin yang ketiga tadi, hal-hal yang disebutkan di atas adalah hal-hal yang bersifat wajib yang merupakan landasan seorang muslim di dalam beragama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Asr. Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Wal 'asr, demi masa. Kita ulas sedikit tentang surat Al-Asr. Allah bersumpah demi nama makhluknya, yaitu masa, waktu. Menunjukkan di sini kata para ulama tafsir bahwasanya di dalam makhluk itu ada sesuatu yang besar. Karena Allah bersumpah atas namanya, yaitu waktu. Dan ini benar. Waktu adalah modal hidup kita di atas modal yang lainnya. Ya. Satu
menit saja waktu kita berkurang, tidak akan bisa kembali. Walaupun kita memohon apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali? Tidak bisa kembali. Adapun harta kita yang mungkin terlewat atau hilang, kita bisa memohon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Makanya Allah mengatakan wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia yang menjalani waktu itu tadi, termasuk kita, lafi khusr, berada di dalam kerugian. Allah sebutkan kerugian karena kita menghindar darinya. Tidak ada manusia yang memiliki sifat ingin rugi. Seberapapun bodohnya akalnya, tidak ada yang ingin rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan rugi manusia yang menjalani waktu di dunia tadi, semuanya rugi kecuali 4 golongan. Pada ayat berikutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan nanti akan disebutkan apa yang dimaksud dengan al-iman. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal saleh. Yang ketiga, tawasau bil haq, berdakwah, saling mewasiatkan kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan disertai dengan kesabaran. Ini adalah dalil yang mewajibkan kita belajar 4 hal yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sebenarnya siapa yang mewajibkan? Syekh Muhammad atau Allah? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan, hanya saja beliau menukil. Hanya saja beliau menukil. Jika kita lewatkan 4 hal tadi, kita tidak bertanggung jawab kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab makhluk, tidak punya surga, tidak punya neraka. Jika kita lewatkan perkara ini jamaah sekalian, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, kewajiban pertama adalah ilmu. Kata beliau, al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu ini diambil dari firman Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dari mana sisi pendalilannya? Iman kok dikaitkan dengan ilmu? Kan begitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, iman bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya yakin. Iman di dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya yakin. Dalam literatur manapun, ilmu manapun, bisakah keyakinan itu didapatkan tanpa ilmu? Jawabannya tidak bisa. Kita beri contoh anak kecil saja ya. Anak kecil barangkali diberitahu rasa cabai itu pedas. Kalau kita kan sudah yakin rasa cabai itu pedas. Dari mana kita yakin? Dari kita awalnya mengetahui, mengilmui. Oh, cabai itu rasanya pedas, bentuknya seperti ini. Bisa dipahami? Anak kecil barangkali umur 3 tahun, ya. Rasa cabai itu pedas. Penyampaian seperti ini kepada dia, ini ilmu atau bukan? Ilmu. Apakah sudah sampai pada derajat yakin? Dia sudah meyakini cabai itu pedas? Belum. Sampai melalui step berikutnya. Ini loh cabainya. Oh, terus pedasnya gimana? Melalui step berikutnya lagi, dicoba. Oh, begini pedas. Sampailah dia kepada derajat yakin bahwasanya cabai itu pedas. Dari mana? Pertama dia mendengar, melihat, dicoba. Jelas di sini? Begitu juga ilmu agama. Sampai kapan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita belum mengenal Allah? Dari dalil-dalilnya. Kita hanya mengetahui Allah itu adalah Tuhannya kaum muslimin. Tulisannya ALLAH. Cukup, selesai. Jika cukup pengetahuan kita sampai sini, ya iman kita sampai sini. Antum kalau mengetahui imannya para sahabat,
Bagaimana mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Mereka belajar setiap hari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Allah? Siapa itu? Allah. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan yang pertama wajib diketahui adalah ilmu, itu dari firman Allah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Yang membangun imannya di atas ilmu. Sedikit Pak, sedikit saja. Saya mau tanya, jika anak kecil tadi yang sudah tahu rasa cabai itu pedas, dia yakin cabai itu pedas. Anggap ada 10 orang di hadapannya. Dia sudah agak dewasa. Ada 10 orang mengatakan cabai itu manis. Kira-kira dibantah nggak sama dia? Dibantah atau tidak? 10 orang loh. 100 orang. Itulah sahabat. Tidak gentar walaupun di hadapannya ada Romawi dan Persia. Katakan Allah al-haq, Allah benar. Bilal ditimpa karena imannya di atas ilmu. Ya. Mungkin orang sekarang ya dibilang gula itu asin. Yes, gula asin. Ikhtilaf gula itu. Ada yang bilang manis, ada yang asin. Ikhtilaf. Ini akibat iman yang tidak dibangun di atas ilmu. Nah, ini adzan dulu. Nah, tutup dulu, sholat dulu ya. Nah, kita break dulu untuk sholat isya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.